Oke, mari kita lanjutkan untuk bagian yang kedua. Sekarang kita latihan mengerjakan soal. Contoh, hitung nilai limit berikut jika grafik fungsi f seperti terlihat di bawah ini. Yang A dulu. Yang A, jadi setiap menghitung limit harus dicek limit dari kiri dan kanannya ya. Limit X menuju 1 dari kiri fx sama dengan apa? Kita lihat nilai di sebelah kirinya 1. Maka nilainya ini akan dekat ke berapa? Perpotongan terhadap grafiknya di sini ya. Ini nilainya adalah dekat ke 2. Limit X menuju 1 dari kanan fx. Dari kanan nilainya dekat ke mana? Dekat ke 2 juga. Sehingga karena limit dari kiri dan kanannya sama-sama menuju 2, maka limit X menuju 1 dari fx adalah 2. Yang B, ditanya limit X menuju 2 dari kanan fx. Jadi kita melihat sebelah kanannya 2 di sini. Perpotongan dengan grafiknya di mana? Di sini sudah motong. Kita lihat nilainya akan dekat ke 0. Yang C, limit X menuju 2 dari fx, kita perlu lihat dari kiri dan kanan. Yang dari kanannya sudah ada di bagian B, sekarang kita melihat dari kiri. X menuju 2 dari kiri adalah berapa? Sebelah kirinya 2. Di sini kita lihat nilainya, cari nilainya, yaitu perpotongan dengan grafiknya di sini. Ini nilainya adalah 4 ya. 4. Jadi ini limit X menuju 2 fx, karena dari kiri itu 4, dari kanan 0, maka ini nilainya adalah tidak ada. Yang D, limit X menuju tak hingga dari fx, nilainya adalah, kita lihat ya grafiknya, kalau X-nya menuju tak hingga bagaimana? Ini grafik ini itu kan tidak akan pernah melewati garis putus-putus ini. Jadi garis putus-putus ini disebut dengan asimtot ya. Asimtot atau garis yang putus-putus ini artinya adalah dia tidak akan pernah dilalui oleh grafik, namun akan selalu dituju. Jadi grafik ini terus ke sana terus ya, tidak akan pernah melewati garis putus-putus ini. Terus gitu. Sehingga kalau X-nya tak hingga, maka nilai fx-nya ini akan menuju ke 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tambahkan soal, saya tanya limit X menuju min tak hingga dari fx, maka nilainya akan seperti apa? Ini kalau min tak hingga, kan berarti ke kiri terus ya gambar grafiknya. Terus ya tidak akan pernah melewati 0, maka ini nilainya adalah 0. Oke, soal berikutnya ditanya limit X menuju 0 dari fx, maka kita bisa lihat ya, kalau ini fungsinya naik turun terus. Ya, naik turun terus, tetapi ini akan mengecil, naik turunnya akan mengecil. Ya, mengecil terus. Ketika di 0, dia akan menuju ke 0 ya. Ini juga mengecil menuju ke 0. Jadi limit X menuju 0 dari fx adalah 0. Untuk yang B, limit X menuju 0-nya bagaimana? Limit X menuju 0 dari fx-nya adalah, kita lihat dia naik turun terus. Ya, tetapi dia tidak mengecil, dia masih di sekitar 0, nilainya masih naik turun terus. Yang mana kita tidak tahu nilainya ini berapa. Ya, kita tidak tahu nilainya berapa, sehingga ini jawabannya adalah tidak ada. Ya, oke. Berikutnya ini adalah sifat limit ya. Jadi kalau misalkan diketahui limit X menuju C dari fx adalah L dan limit X menuju C dari Gx adalah M, maka limit X menuju C dari F plus G-nya tinggal kita jumlahkan saja. Ya, ini juga sama, yang bawahnya ini hanya sifat-sifat saja. Kalau dijumlah berarti ini dijumlah, kalau dikurang berarti dikurang ya. Ini dikali berarti K-nya di luar, K kali L. Dikali sama seperti ini ya. Nanti contohnya ada di contoh soal berikutnya. Kemudian ada prinsip Apit atau sandwich theorem.
Ini contoh soalnya di bawahnya tidak ada, jadi saya berikan contoh di sini saja. Misalkan tentukan limit X menuju tak hingga, misalkan dari X sin X per X gitu ya, sin X per X misalkan. Ini cara mengerjakannya menggunakan teorema Apit atau sandwich theorem. Ya, menggunakan teorema Apit atau sandwich theorem. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa, ya, perhatikan bahwa kita tahu ya kalau sin X itu nilainya akan selalu berada pada selang min 1 sampai 1. Di soal yang kita punya adalah sin X per X nih ya. Jadi kita harus perlakukan yang sama. Yang kiri kita bagi X, yang lainnya juga kita harus bagi dengan X. Ya, 1 per X. Sehingga kita butuhnya adalah limit X menuju tak hingga. Jadi kita limitkan semua ya. Maka limit X menuju tak hingga min 1 per X kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga sin X per X kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga 1 per X. Ya, yang mana limit X menuju tak hingga dari min 1 per X adalah 0 ya, 1 dibagi sesuatu yang sangat besar dibagi tak hingga, nilainya akan 0, kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga sin X per X kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Berarti kalau X-nya kita substitusikan dengan tak hingga, 1 dibagi tak hingga adalah 0. Jadi karena limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu diapit oleh 0 dan 0, jadi kita punya kesimpulan bahwa limit X menuju tak hingga dari sin X per X adalah dia diapit oleh 0 dan 0, maka limitnya adalah 0. Gitu ya. Oke. Contoh soal ini menggunakan sifat-sifat limit ya. Yang A, limit X menuju 0, 2 fx plus gx. Berarti ini sama dengan, sesuai dengan sifat yang di atas, ini adalah limit X menuju 0 dari 2 fx gitu, ditambah limit X menuju 0 dari gx. Kalau perkalian, 2-nya bisa keluar dari limit ya, jadi ini 2 dikali limit X menuju 0 fx ditambah limit X menuju 0 gx. Sama dengan 2, limit X menuju 0 dari fx sudah diketahui 1, limit X menuju 0 dari gx adalah min 1. Berarti ini sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Contoh lain ya, contoh lain misalkan saya berikan yang mana ya? Yang B mungkin, misalkan yang B. Limit X menuju 0 dari X plus 2 ya. Oke, sebentar. Ini X plus 2 dikali GX, maka kalau sifat perkalian bisa kita pisah ya, jadi X plus 2 dikali limit X menuju 0 dari GX. Maka ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari X plus 2 ya, dikali limit X menuju 0 dari GX-nya sudah diketahui min 1. Berarti ini sama dengan substitusikan X-nya dengan 0, jadi kita punya 0 plus 2 dikali min 1, sama dengan 2 kali min 1 sama dengan min 2. Satu lagi mungkin yang D, limit X menuju 0 dari akar fx kuadrat min 8gx sama dengan, kalau akar itu limitnya bisa masuk ke dalam akar. Limit X menuju 0 fx kuadrat min 8gx. Maka ini sama dengan akar limit X menuju 0 dari fx kita kuadratkan dikurangi 8 dikali limit X menuju 0 gx. Ya, ini sama dengan akar
Limit X menuju 0 fx adalah 1. 1 kuadrat min 8 kali limit X menuju 0 dari Gx-nya adalah min 1. Berarti ini sama dengan akar 1 plus 8 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Berikutnya menghitung limit ya. Menghitung limit. Misal yang A. Limit X menuju min 1 dari X kuadrat min X plus 1. Berarti ini tinggal kita substitusikan saja ya. Min 1 kuadrat min 1 plus 1 sama dengan 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Yang B. Limit Y menuju 1 akar 2Y plus 7 sama dengan, kita masukkan saja ya, Y-nya dengan 1, berarti 2 kali 1 plus 7 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kalau yang C bagaimana? Limit U menuju 3 dari U kuadrat min 9 per U min 3. Kalau kita masukkan U-nya 3, kita substitusikan 3, maka kita akan peroleh nilainya adalah 0 per 0. Nah, kalau kalian menemukan bentuk 0 per 0, itu perlu kalian faktorkan. Ya, perlu difaktorkan. Jadi yang atas ini adalah U plus 3 kali U min 3, yang bawah U min 3, sehingga ini bisa kita coret. Ya, ini jadi tinggal limit U menuju 3 dari U plus 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, satu lagi yang D. Limit T menuju 0 dari 1 per T min 1 per T kali T plus 1 kuadrat. Ya, ini kalau kalian masukkan bentuknya akan tak hingga min tak hingga. Sama ya. Kalau menemukan bentuk 0 per 0, tak hingga min tak hingga, maka harus dimanipulasi dulu bentuknya. Kalau yang tadi bentuknya harus difaktorkan, kalau ini bisa kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi T plus 1 kuadrat, ini berarti T plus 1 kuadrat, ini min 1. Gitu ya. Ini berarti sama dengan limit T menuju 0, T kuadrat plus 2T plus 1 min 1 per T kali T plus 1 kuadrat. Ini habis ya, sehingga ini adalah limit T menuju 0, T kuadrat plus 2T per T kali T plus 1 kuadrat. Ini T menuju 0, T-nya bisa kita faktorkan. T plus 2 per T kali T plus 1 kuadrat. T-nya bisa kita coret sehingga ini tinggal limit T menuju 0, T plus 2 per T plus 1 kuadrat. Berarti sama dengan kita bisa substitusikan ya. 0 plus 2 per 0 plus 1 kuadrat sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk ke limit fungsi trigonometri ya, yang perlu dihafalkan ya, ini perlu dihafalkan semua ya. Limit X menuju C dari sin X, tinggal kita substitusikan X-nya dengan C ya. Jadi sin C ini juga sama menjadi cos C. Limit X menuju 0 dari sin X per X, ini yang nanti akan sering dipakai ya. C, D, E, F, yang G nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi itu harus dihafalkan. Dan ini perhatikan, ini harus selalu menuju 0. Ya, harus selalu menuju 0. Jadi contohnya seperti ini. Misal, ini sisanya nggak usah dikerjakan ya. Sisanya nggak perlu. Jadi paling yang A saja yang bisa dikerjakan. Maksudnya yang untuk kalian ya. Untuk kalian paling yang A saja. Yang A. Limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X. Berarti tadi ya, karena kita punya rumus limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1, nanti kita akan menggunakan ini untuk mengerjakan bagian A. Berarti ini akan sama dengan limit X menuju 0 sin 3X per 2X kali 1. Ya, ini tidak akan merubah bentuk ya kalau kita kalikan 1. Maka ini sama dengan limit X menuju 0 sin 3X per 2X
Satunya bisa saya rubah menjadi 3/3. Kenapa 3/3? Karena mengikuti yang ada di dalam sin ya. Triknya seperti itu. Ini tricky ya. Triknya adalah mengikuti yang ada di dalam sin. Karena sinnya ini 3x, maka ini dikali 3/3. Maka ini sama dengan limit x menuju 0, sin 3x ini kali 3/2x3. Gitu ya. Ini limit x menuju 0, sin 3x kali 3 per, ini bisa saya tulis gini ya, 3x3. Ini hanya ditukar saja, kan boleh-boleh saja ya. Maka ini akan sama dengan limit x menuju 0, kita pisah. Sin 3x per 3x kali, oh salah ya, ini 2 ya harusnya. Ini 2, sorry. Kan 3x2 kali 3/2. Oke, jadi kalau kita punya x menuju 0, artinya apa? Jadi kalau x menuju 0 berarti 3x menuju berapa? 3x juga menuju 0 ya. 0, kalau x-nya menuju 0, 3x berarti 3 dikali 0 gitu ya. Jadi 3x juga menuju 0. Sin 3x per 3x kali 3/2. Misal, kita misalkan U-nya itu adalah 3x. Maka ini menjadi limit U menuju 0, sin U per U kali 3/2. Perhatikan bahwa ini itu bentuknya sudah sama persis seperti yang dirumus ya. Cuman yang dirumus pakainya X, ini pakai U. Sama saja. Ini akan sama dengan 1 dikali per 3/2 sama dengan 3/2. Oke. Berikutnya adalah limit di tak hingga. Limit tak hingga itu artinya adalah kita ingin melihat perilaku fungsinya ini ketika dia menuju tak hingga. Ya, perhatikan gambar ini, kita lihat ini menuju min tak, kalau ke kiri min tak hingga, kalau ke kanan tak hingga ya. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ini kalau menuju tak hingga, ke kanan terus ya, ke kanan terus, kalau menuju tak hingga, itu nilainya akan menuju ke berapa? Karena ini kan kalau garis putus-putus itu tidak akan pernah dilalui. Ya, jadi ini grafiknya nanti kalau menuju tak hingga, itu dia akan selalu mendekati garis-garis putus ini terus. Ini terus ya, nggak akan melewati. Maka kalau ini menuju tak hingga, nilainya berapa? Nilainya ya ini, L ya. Jadi limit x menuju tak hingga dari fx adalah L. Kalau min tak hingga bagaimana? Sama, kita lihat kalau menuju min tak hingga. Ini dia akan lurus terus ke sana, ya, terus ke sana terus, tidak akan pernah melewati sumbu X. Maka ini kalau sampai tak hingga ya dia masih akan begini terus ya. Berarti limit X menuju min tak hingga dari Fx nilainya adalah ini ke berapa sih? Menuju ke berapa nilainya? Menuju ke ini ya. Ini adalah 0. Oke, sekarang untuk menghitung limit X menuju tak hingga. Ya. Yang A, limit X menuju tak hingga dari akar X min 1 min akar X, ini berarti kalau bentuknya seperti ini, kalau ada akar plus minus akar itu harus dikalikan dengan sekawannya. Jadi limit X menuju tak hingga, akar X min 1 min akar X, kita kalikan dengan akar X min 1 plus akar X per akar X min 1 plus akar X. Ini kan nilainya 1 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 1 kan tidak akan merubah bentuknya. Jadi ini boleh dilakukan. Sama dengan limit X menuju tak hingga, ini kali ini berarti X min 1, akarnya hilang ya. Kemudian ini dikali ini min X per akar X min 1 plus akar X sama dengan limit X menuju tak hingga, ini X min X habis tinggal min 1 per akar X min 1 plus akar X. Sama dengan min 1 per tak hingga ya. Ini nilainya adalah 0.
Satu lagi mungkin yang D ya, yang D. Kalau misalkan limit bentuk pecahan, limit X menuju tak hingga dari bentuk pecahan, maka ini cara pengerjaannya harus dibagi dengan pangkat terbesar. Jadi ini limit X menuju tak hingga, X pangkat 6 plus X kuadrat per. Kita kuadratkan jadi berapa? 16 X pangkat 6 plus berapa ya? Plus 16x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Oke, jadi kita harus bagi dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesar antara pembilang dan penyebut. Pangkat terbesar pembilangnya x pangkat 6, penyebutnya juga x pangkat 6, berarti nanti kita bagi dengan x pangkat 6. Ya, jadi x pangkat 6 per x pangkat 6 ditambah x kuadrat per x pangkat 6 per 16x pangkat 6 per x pangkat 6 ditambah 16x pangkat 4 per x pangkat 6 ditambah 4x kuadrat per x pangkat 6. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 plus 1 per x pangkat 4 dibagi 16 ditambah 16 per x kuadrat ditambah 4 per x pangkat 4. Ya, yang mana ini nilainya adalah 1 ditambah 1 dibagi x-nya masukkan tak hingga. 1 dibagi tak hingga 0 per 16 ditambah 16 dibagi tak hingga 0, 4 dibagi tak hingga 0. Jadi ini nilainya 1 per 16. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke bagian 4.